Sadarina terbangun dari tidurnya. Tangannya meraba-raba ke samping. Kemudian dia mengerjapkan kedua matanya ketika menyadari bahwa Andra sudah tidak ada lagi di sampingnya. Dia baru menyadari bahwa hari sudah mulai gelap. Entah kemana Andra pergi malam ini. Pria itu tidak berpamitan kepadanya. Setelah berpakaian lengkap, Sadarina memilih untuk makan malam. Entah masakannya enak atau tidak. Mungkin karena kelaparan, dia makan sangat lahap sekali. Mungkin karena dia telah kehabisan energi diajar terus-menerus oleh Andra. Partner lancang? Dia pikir aku pelacur apa? Berutus Sadarina sambil mencibir. Dia sama sekali tidak rela jika dijadikan partner lancang oleh musuh bebuyutannya itu. Seolah-olah Andra telah merendahkan harga dirinya. Bagaimana bisa dia melawan jika tenaga pria itu jauh lebih kuat darinya? Bahkan Andra memiliki 1001 cara untuk membuatnya terperdaya dengan segala sentuhan yang dia lakukan kepada tubuhnya Sadarina. Sadarina adalah wanita normal, tentu saja dia akan terangsang dengan sentuhan lembut yang dilakukan oleh Andra. Pria itu pandai sekali memancing gairahnya. Namun lagi-lagi Sadarina harus menyemangati dirinya sendiri. Dia tidak boleh lemah. Dia harus melakukan berbagai cara agar Andra tidak merendahkan harga dirinya lagi. Dia sama sekali tidak rela dijadikan pemuas nafsu pria itu. Dia benar-benar brengsek. Dia hanya menginginkan tubuhku saja. Setelah itu dia pergi begitu saja tanpa berpamitan dulu. Sadarina menjadi tidak berselera untuk makan lagi. Lagi pula untuk apa Andra berpamitan padanya? Andra memang tidak pernah menganggap Sadarina sebagai istrinya. Dan Sadarina bukanlah orang yang penting ataupun spesial untuk Andra. Rupanya, Andra saat ini sedang berada dalam perjalanan menuju mansion ayahnya. Setengah jam yang lalu dia mendapatkan pesan dari ayahnya. Tuan Miller menyuruh Andra untuk pergi ke mansion karena ada hal penting yang harus Tuan Miller bicarakan. Sebenarnya Andra ingin berpamitan pada Sadarina, tapi dia merasa tidak tega melihat Sadarina yang nampak tertidur pulas. Wanita itu pasti sangat kelelahan ulah dirinya. Tubuh wanita itu bagaikan magnet yang terus-menerus membuat Andra berhasrat jika memandanginya, padahal menurutnya sama sekali tidak ada yang menarik di tubuh Sadarina. Dia pun tidak paham mengapa sang jani hanya bereaksi kepada tubuh musuh bebuyutannya itu. Apa dia sudah bangun? Tanya Andra kepada dirinya sendiri sambil menyetir mobil. Kemudian pria itu menggelengkan kepalanya. Untuk apa coba aku memikirkan si malampir? Setelah sampai di mansion milik Tuan Miller, Andra memarkirkan mobilnya di halaman depan. Kemudian dia masuk ke dalam mansion tersebut. Dia menghentikan langkahnya ketika melihat kebersamaan ayahnya yang sedang bersandar gurau sambil makan malam bersama dengan Steph dan juga Mbak Mita. Hal tersebut mengingatkannya kepada sang ibu. Dulu sebelum Tuan Miller bertemu kembali dengan Bu Mita, Tuan Miller adalah sosok ayah yang sangat hangat dan penyayang. Dulu Andra, Tuan Miller, dan Bu Naura pernah makan bersama sambil bersandar gurau di ruang makan tersebut. Kini posisi Andra dan ibunya telah tergantikan oleh Steph dan Bu Mita. Kini Tuan Miller seperti orang asing baginya, tapi dia harus berjuang untuk mendapatkan perusahaan Strike. Karena sang ibu juga dulu telah ikut andil dalam membangun dan memajukan perusahaan. Dia sangat tidak rela jika seandainya perusahaan Strike harus jatuh ke tangan Steph. Mereka bertiga berhenti tertawa ketika melihat Andra yang baru saja tiba di mansion. Terlihat jelas dari raut wajah Steph dan Bu Mita, mereka sangat merasa tidak suka dengan kehadiran Andra. Andra, kamu sudah makan? Tanya Tuan Miller kepada putra kandungnya itu. Tapi malah Bu Mita yang menjawab pertanyaan dari suaminya. Pasti sudah lah, dia kan sudah punya istri sekarang. Bu Mita sangat keberatan jika seandainya Andra ikut bergabung makan malam dengan mereka. Kehadiran Andra sangat merusak suasana. Ya, aku udah makan. Istriku selalu memasak yang enak untukku. Andra memilih untuk berbohong, padahal sebenarnya dia belum sempat makan, karena terburu-buru datang ke mansion ayahnya. Dan dia pun harus berbohong soal masakan Sadarina. Selama ini masakan Sadarina selalu keasinan atau kadang kemanisan. Baru kemarin, setelah belajar memasak dari Renata, masakannya sedikit ada kemajuan. Andra berkata seperti itu sambil memandangi Steph. Mungkin Steph telah berhasil merebut sang ayah darinya.
Tapi Step lupa bahwa wanita yang dicintainya oleh Step kini telah menjadi milik Andra. Bukankah itu impas? Step sangat kesal mendengar perkataan Andra. Dia mengepalkan tangannya. Apakah benar Sarina sering memasak untuk Andra? Padahal dulu Sarina adalah wanita yang manja dan tidak bisa memasak. Ia sangat kesal karena dia belum pernah sekalipun mencoba masakan wanita yang dicintainya itu. Setelah selesai makan malam, Tuan Miller kini sedang berbicara penting bersama dengan Andra di ruang kerja. Rupanya Tuan Miller ingin menunda niatnya untuk meresmikan Andra sebagai pemimpin perusahaan. Dia belum yakin akan memberikan perusahaan tersebut pada Andra. Mengingat dulu saat Andra masih sekolah selalu berbuat ulah, dan juga Tuan Miller terpengaruh perkataan Step yang mengatakan bahwa kemungkinan pernikahan Andra dan Sarina hanyalah sandiwara. Kenapa Papa harus menandanya? Aku sudah mendapati janjiku untuk segera menikah. Seharusnya Papa juga mendapati janji Papa untuk... Tuan Miller memotong perkataan Andra. Papa tidak yakin dengan pernikahan kalian. Tuan Miller melanjutkan perkataannya kembali. Apakah kamu pikir papamu ini bodoh? Papa tahu, dari dulu kamu dan Sarina sering bertengkar. Kalian selalu musuhan. Mengapa tiba-tiba kalian menikah? Apakah kamu membayar wanita itu untuk menjadi istri pura-pura kamu? Tidak mungkin lah, Pak. Aku memang sangat mencintai Sarina, makanya aku menikahi dia. Andra harus meyakinkan ayahnya, walaupun sebenarnya dia sangat merasa mual ketika harus mengatakan bahwa dia mencintai musuh bebuyutannya itu. Tuan Miller justru sangat merasa tertantang dengan perkataan Andra. Oke, kalau gitu buktikan ucapanmu itu. Andra mengerutkan keningnya. Dia tidak paham dengan perkataan ayahnya itu. Buktikan apa maksudnya? Buktikan kalau memang pernikahan kalian tidak sandiwara, berikan cucu untukku. Setelah itu Papa akan memberikan perusahaan strike kepadamu. Andra tercengang mendengar persyaratan dari ayahnya. Bagaimana bisa dia memiliki anak dari Sarina? Karena pernikahan mereka hanyalah sementara. Mungkin dengan mereka memiliki anak adalah bukti nyata bahwa Andra memang tidak menipu Tuan Miller. Karena Tuan Miller mengetahui bahwa Andra dan Sarina dari dulu sering bertengkar dan bermusuhan. Jika pernikahan mereka hanya sandiwara, rasanya tidak mungkin kalau mereka mau melakukan hubungan badan. Andra tercengang mendengar persyaratan dari ayahnya. Bagaimana bisa dia memiliki anak dari Sarina? Karena pernikahan mereka hanyalah sementara. Tuan Miller pun melanjutkan perkataannya. Apakah kamu sanggup memenuhi tantangan Papa? Jika kamu tidak sanggup, itu artinya kecurigaan Papa benar. Kamu sudah menipu Papa. Cepat, akhiri pernikahan sandiwara ini. Masih banyak wanita yang lebih layak untuk bersanding dengan kamu. Lihatlah, Steph. Dia adalah pria yang sangat berhati-hati dalam memilih pasangan. Dia sangat tahu wanita seperti apa yang bisa mendampingi dia untuk kemajuan perusahaan. Makanya dia begitu patuh menerima keputusan Papa ketika Papa menjodohkannya dengan Alin. Karena itulah Papa memberikan kesempatan kepada Steph juga untuk bersaing denganmu. Siapa yang lebih pantas untuk memimpin perusahaan yang sesungguhnya? Papa ingin perusahaan Strike dipimpin oleh orang yang tepat. Tuan Miller tahu bahwa Sarina adalah wanita yang baik. Dia sangat mengetahui Sarina wanita seperti apa. Karena dulu dia berteman dengan mendiang ayahnya Sarina. Tapi dia masih berharap Andra bisa menikahi wanita yang sepadan dengannya dan menguntungkan bisnis mereka. Seperti Steph yang sangat patuh dan penurut ketika dijodohkan dengan Alin. Walaupun saat ini status Andra adalah CEO di perusahaan, tapi masih bersifat sementara, dan perusahaan Strike belum resmi menjadi milik Andra. Andra tidak mungkin mengakui bahwa sebenarnya pernikahan dia dengan Sarina hanyalah sandiwara, sehingga dia harus berpura-pura tidak keberatan dengan tantangan dari sang ayah. Tentu saja aku tidak keberatan jika aku harus memiliki anak dari wanita yang aku cintai. Karena aku pun sama. Aku ingin menjadi seorang ayah. Dulu kami memang pernah bermusuhan, tapi sekarang kami saling mencintai. Andra mengambil nafas sebentar. Kemudian dia melanjutkan perkataannya. Tapi aku sangat kecewa sama Papa. Papa telah mengingkari janji Papa. Papa telah mempermainkan aku. Jika seandainya Mama tidak ikut andil dalam kesuksesan perusahaan Strike, aku tidak akan pernah sekalipun meminta perusahaan itu jatuh ke tanganku. Tapi aku tidak rela jika seandainya perusahaan yang sudah dibangun dari nol oleh kedua orang tuaku
terutama mama, harus jatuh ke tangan anak tiri dan yang tidak tahu diri itu. Plak, suara tamparan terdengar nyaring di dalam ruangan kerja tersebut, membuat Andra membeku. Pipinya sangat terasa panas ketika tamparan itu mendarat di pipinya dari Tuan Miller. Bagaimanapun juga saat ini Steph telah menjadi kakakmu. Seharusnya kamu bisa menghormatinya selayaknya seorang adik yang menghormati kakaknya. Dan papa juga ingin kamu mulai bersikap baik kepada ibu tirimu. Tuan Miller berkata dengan suaranya yang tinggi. Andra tersenyum getir, matanya nampak berkaca-kaca. Hormat? Apakah aku harus menghormati orang-orang yang sudah merampas kebahagiaan mama? Mereka yang sudah membuat mama menderita. Mereka yang sudah membuat mama meninggal. Andra, Tuan Miller sangat marah mendengarnya. Perusahaan Stark adalah satu-satunya peninggalan mama yang paling berharga. Apakah papa lupa? Bagaimana perjuangan papa dan mama saat membangun perusahaan dari nol? Kalian berjuang sama-sama sampai perusahaan itu sukses. Dan aku tidak akan pernah rela perusahaan itu jatuh ke tangan orang yang sudah membuat mama menderita. Setelah berkata seperti itu, Andra memilih untuk pergi meninggalkan mansion tersebut. Sebuah mansion yang memiliki banyak kenangan kebersamaan dia dengan sang ibu. Kini hanya tinggal kenangan, karena suasana mansion sudah tidak seperti dulu lagi. Kini suasana di mansion tersebut sangat terasa asing. Tuan Miller terengah-engah. Dia memandangi telapak tangan kirinya yang nampak memerah. Mungkin karena dia sangat merasa bersalah telah menampar Andra demi membela anak tirinya.